Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'lim wa ta'allum wa lifadah sifat wa rafa' difa'adar wa huwa al-dina wa dikum wa mazina wa ma'adikum wa madul muslimin atabakum Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala sayyidina al-habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih rahimahullah ta'ala, fa kullu man lam yantafi' bidzikri wal Qur'an wa lam yahsha' lit tadhkiri wal bayan fadzalika ladhu'fil iman wa i'tilalil janan haitsu ran alaihi maran. Falyatadarak ma baqiya min umrih wa ma farrada fi amrih. Fal ajab kullul ajab mimman idza i'talat yadahu aw rijlihi badala juhduhu fi ilajiha bi kulli wajhin, wa idza i'talla qalbahu wa marada lubbuhu la yatafakkar fi ilajihi wa la yanzuru fi tibbihi wa yahmil amruhu hatta yamuta qalbuhu fala hayyan abadan wa yutbi'u alaihi wa yadhhab dinuhu fala yuflih sarmada ila akhir ma qala. Thumma kullu ta'thirin lam yathmiru thamratan min fi'li amalin salihatin wa tajannubu li a'mali radiatin fahuwa kal adam li'annahu la yuradu ladhatihi bal lima yahsulu minhu illa anna awwal at-ta'thir rubbama qad yakunu dha'ifan fala yahmilu 'ala al-a'mal fa 'ala al-insan an yuraddifuhu bi thanin wa thalithin wa hakadha ila an yahsul bihi al-maqsud thumma lam yazal yukarrir dhikra al-maut wa ahluhu wa ma ba'dahu ala qalbihi muddat hayatihi wa liyazida ta'ahabuhu lahu wa la yahmiluha wala yatrukuha. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita pada malam hari ini bersama-sama untuk bertadabur, sama-sama untuk saling mengingatkan di dalam kebaikan, bersama-sama untuk menjalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan berkumpulan kita pada malam hari ini, duduknya kita di tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat seiring salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sayyidina al-habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih rahimahullah ta'ala, berkata al-imam al-habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, fa kullu man lam yantafi bi dzikri wal Qur'an, maka setiap orang yang tidak bisa mengambil manfaat daripada zikir dan Quran, zikiran dia tidak berubah, baca Al-Quran dia tidak berubah, zikir hanya sebatas di lisan, membaca Al-Quran hanya sebatas di lisan.
Walam yahsya' litadhkiri wal bayan. Kemudian apa? Hatinya itu tidak khusyuk sama Allah. Kapan? Ketika dia itu mendengarkan mau'idhah hasanah, ketika dia itu mendengarkan peringatan dari Allah, ketika dia itu mendengar nasihat-nasihat daripada orang-orang soleh. Maka gimana? Fadzalika labu'ful iman, maka itu adalah iman yang paling lemah. Jadi awak-awak dhewe iki imane lemah kabeh. Kalau mengikuti ini, imannya kita ini iman yang lemah. Sebab apa? Oh, sebab kita ini zikir ya melu zikir, muludan melu muludan, tahlilan melu tahlilan, kan gitu. Baca Quran, tadarus Quran, dia baca tadarus Al-Quran. Gak iso maca ngrungokno tadarus Al-Quran. Kemudian apa? Mau'idhah hasanah sudah berapa ribu mau'idhah hasanah? Sudah berapa ribu mau'idhah hasanah yang kita dengarkan? Sudah berapa ribu penjelasan daripada ulama yang sudah kita dengarkan? Tapi apa? Kita tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak semakin kenal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum bisa mengikuti sepenuhnya sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Itu semua tanda alamah, itu semua tanda ciri daripada iman yang lemah. Kemudian apa? Itu semua juga apa? Wa'tilalil janan, itu semua juga tanda daripada hati yang sakit. Kita ini jangan ngomong awake dhewe, jangan ngomong oh hati saya alhamdulillah bersih. Hati saya ini alhamdulillah tidak ada penyakitnya hati saya ini. Hati saya ini alhamdulillah bersih daripada penyakit-penyakit hati. Nah kalau tidak mempan dengan nasihat itu sudah berarti hati Anda penyakit, kan gitu. Masalahnya penyakit hati itu bisa di-scan, bisa diketahui dengan hal-hal semacam ini. Tidak bisa datang ke rumah sakit terus Anda terus datang ke rumah sakit terus bilang sama dokter, dok saya mau apa? Saya mau USG, saya mau ronsen. Ronsen apa? Ronsen hati. Kira-kira hati saya sakit apa enggak? Begitu. Tidak mungkin, tidak keluar hasilnya. Sombongnya tidak keluar, takaburnya tidak keluar. Kemudian apa? Riyaknya tidak keluar, ujubnya tidak keluar, bangga dirinya tidak keluar. Yang bisa mendeteksi penyakit-penyakit hati ya hal-hal semacam ini. Ketika kita berzikir kepada Allah, kita merasa enggak bahwasannya kita merasakan keagungan Allah enggak? Semakin dekat enggak kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita membaca Al-Quran, kita bisa mengerti apa mau Al-Quran enggak? Maksud Al-Quran kita bisa tahu enggak? Maunya Al-Quran gimana sih? Maunya Allah itu gimana sih? Bisa tahu enggak? Lah kalau enggak bisa tahu, kita baca Al-Quran enggak ada perubahan, zikir enggak ada perubahan, dengar mau'idhah enggak ada perubahan, diceritakan sunnah, diceritakan apa? Diceritakan Nabi Muhammad SAW enggak tambah cinta dengan Nabi Muhammad. Diceritakan keagungan Nabi Muhammad, tidak merasa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketahuilah itu semua adalah ciri iman kita lemah dan juga hati kita sedang sakit. Haitsurana alaihi maron. Penyakit itu apa? Sudah merajalela, sudah meliputi hati keseluruhan. Maka gimana solusinya? Kalau kita sekarang sudah sadar kan gitu, kita ini sadar nih sekarang, hatiku berarti apa? Hatiku kebak penyakit, hati saya ini penyakitan. Nek cara awak itu budikan, kan gitu. Cara awak budikan. Ini hati kita ini sudah sakit, sakitnya sudah akut. Akut gimana? Berapa banyak ulama yang sudah apa? Yang sudah duduk di antara kita. Tapi apa? Kita tidak bisa ngambil faedah, tidak bisa ngambil apa? Tidak bisa mengambil ilmu, layatanabbah, tidak apa? Tidak bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Solusinya gimana? Fal yatadarak ma baqiya min umrih. Ayo cepat-cepat ditulungi.
Kalau kita sudah sadar hati kita ini sekarang penyakitan, ayo cepat-cepat ditulungi. Nah, bagi min umrih, di sisa-sisa daripada umurnya. Wa ma farrata fi amrih, ayo diapa no, ayo cepat-cepat ditembel perkara-perkara yang sudah luput dari diri kita, yang sudah ketinggalan, ayo sekarang dikejar, ayo cepat-cepat ditambani. Maka dari itu gimana? Bal ajab kullal ajab, dan aneh, sungguh aneh, mimman idza i'talat yadahu aw rijluhu, kalau ada orang yang misalnya sakit tangannya atau sakit kakinya, badzala juhdahu fi ilajiha bi kulli wajhin, maka apa? Dia cepat-cepat mengupayakan dengan segala cara untuk bisa mengobati tangan dan kakinya yang sakit. Contoh misalnya wonten tiyang gudiken ini gak waras-waras kan lho. Gudiken gak waras-waras, setahun rong tahun ra waras-waras, gatel ae rumangsane ora tau adus, tapi nyatane barang adus sampai kungkum karo banyu PK lho abang kabeh. Kenapa? Iya gak mari-mari, gak sembuh gatelnya. Gimana? Maka dia akan habis-habisan dia mengupayakan dengan segala cara bagaimana penyakitnya itu bisa sembuh. Kita sakit, ada orang sakit, bahkan apa? Terkadang ada orang yang sakitnya tidak seberapa langsung berobat kemana? Dokter spesialis yang paling top di dunia. Mana? Oh, berobat ke Jerman. Kayak di Indonesia kekurangan dokter. Terimane penyakitnya apa? Meriang. Cara wong kene di kerokan wis ilang kabeh penyakit. Tapi dia, oh saya pengen ditangani sama dokter spesialis. Spesialis apa? Spesialis penyakit meriang. Dia apa? Berani keluar uang banyak. Dia berani habiskan hartanya untuk apa? Untuk mendapatkan kesehatan. Tapi apa? Wa idza iqtalla qalbahu, akan tetapi jikalau hatinya yang sakit, tadi ini anggota badannya yang sakit, anggota badan yang sakit, wah cepat-cepat dia itu berobat. Kemudian apa? Kalau baru ada indikasi, oh ini baru ada apa? Ini baru ada indikasi kanker. Ini belum kanker, stadium 1 masih belum. Tapi ini ada indikasi, oh langsung cepat-cepat apa? Pergi ke luar negeri, cari dokter yang spesialis, langsung diobati, langsung ini, langsung itu, sibuk dengan penyakitnya, mengupayakan dengan segala cara untuk bisa apa? Untuk bisa mengobati penyakitnya, walaupun hartanya habis, tapi dia apa? Dia bisa mendapatkan kesehatan. Yang aneh gimana? Yang aneh idza i'talla qalbahu, yang aneh, dan jikalau orang tersebut sakit hatinya sakit gimana? Ada penyakit sombong, ada penyakit riya, ada penyakit ujub, ada banyak penyakit hati, ada penyakit bakhil, ada banyak penyakit. Wa maradha lubbuhu, apa? Batinnya ini sakit, hatinya sakit, batinnya sakit. Gimana? La yatafakkar fi ilajih, maka dia tidak pernah terpikir untuk mengobati hatinya. Aneh. Hatinya sakit, tapi apa? Terpikir untuk mengobati, wah enggak. Beda kayak tadi. Kayak tadi ini loh, orang yang pertama. Apa? Lagi tangannya geringgingen nih loh. Terima nih geringgingen. Lagi tangannya geringgingen, langsung cek lab. Kan gitu. Langsung ke Prodia, cek lab apa? Oh, dicek semuanya. Triglyceridnya gimana? Kan gitu. Kolesterol gimana? Jantungnya gimana? Darahnya gimana? Ginjalnya gimana? Sibuk dengan penyakitnya. Kalau anggota badan yang sakit. Tapi kalau hatinya yang sakit, ada sombong, ada riya, ada ujub, ada bakhil. Gimana? La yatafakkar fi ilajih, dia tidak pernah terpikir untuk mengobati penyakitnya tersebut. Tidak pernah terpikir.
saya ini punya penyakit sombong, oh saya ini punya penyakit riak, saya ini punya penyakit ujub, oh saya ini punya penyakit bakhil. Kira-kira ngobatinya gimana ya? Cari dokternya di mana ya? Kira-kira saya harus, tindakan saya ini harus seperti apa ya? Langkah saya harus gimana? Yang dijaga apa? Pantangannya apa? Tidak diperhatikan. Wala yandur fi tibbihi, tidak pernah melihat bagaimana cara mengobatinya. Wa yahmil amrahu hatta yamuta qalbahu. Sampai apa? Dia menganggap enteng penyakit hati. Dia anggap penyakit enteng. Sampai dia tidak sadar penyakit hati, hatta yamuta qalbuhu. Sampai kapan? Sampai hatinya itu mati. Bahaya itu. Orang itu kalau sudah hatinya, sampai hatinya mati, orang itu kalau sudah hatinya mati, ini hal yang paling bahaya. Hati orang itu kalau sudah mati, sudah seperti mumi, mayat hidup. Apa? Jasadnya benar hidup, tapi sudah tidak manfaat semuanya. Dikasih nasihat tidak manfaat, dikasih apa? Ancaman tidak manfaat. Sebab apa? Hatinya sudah mati. Fala yahya abada. Maka apa? Hatinya tidak akan pernah hidup selama-lamanya. Orang yang tidak cepat-cepat mengobati penyakit hatinya, gimana? Maka hatinya akan mati. Kalau sudah mati gimana? Tidak mungkin bisa hidup selama-lamanya. Wa yutbi'u alaih. Kemudian apa? Hatinya distempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Digembok, disegel sama Allah taala. Oh. Kalau yang nyegel Allah taala sing wani buka sapa? Nah, bertanya. Siapa yang berani buka segelnya Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Khatamallahu ala qulubihim. Mereka adalah orang-orang apa? Khatamallahu ala qulubihim, yang sudah dicap oleh Allah hatinya. Distempel hatinya, disegel hatinya. Wa ala sam'ihim, telinganya itu sudah distempel, sudah disegel oleh Allah SWT. Hatinya tidak bisa menerima kebenaran, hatinya sudah tidak lagi bisa menerima kebaikan. Kemudian apa? Telinganya, wa ala sam'ihim, telinganya sudah tidak bisa menerima apa? Mendengarkan kebaikan. Sing dirungokno elek kabeh. Makan ini ku. Kadang-kadang wonten napa? Wonten kumpulan kados ngeten niki. Kumpulan kados ngeten niki. Perkumpulan semacam ini kan bagus. Pertama ada silaturahmi, dua kita saling mengingatkan karena Allah, tiga mencari ilmu, empat banyak manfaatnya. Tapi orang-orang yang sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah disegel oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didengarkan semua serba negatif, tidak pernah mendengarkan kebaikan. Apa mulut dane rame ayo, berisik kan ngono. Tapi nek dangdutan los, speaker tok ana 17 lho. Jeleng-jeleng ngasih pol jam 2 bengi, asik-asik saja. Ndak ada yang protes. Orang langsung protes, oh geger rame, berisik, mengganggu ketenangan, gak ono. Tapi kalau pengajian terimane sonik mek loro, ya kan? Sambatnya mau berisik, apa mengganggu ketenangan warga. Sebenarnya Anda ini warga surga apa warga neraka kan ngono? Yang mengganggu warga mana? Warga surga tidak terganggu. Mungkin warga neraka mungkin. Kan gitu. Makanya itu apa? Bahaya. Orang kalau sudah disegel oleh Allah hatinya, segel oleh Allah hatinya, disegel telinganya, wa ala sam'ihim wa ala absarihim, apa? Disegel matanya, penglihatannya. Matanya melihat bukan buta, matanya melihat. Tapi apa? Pandangannya disegel oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Tidak memandang kecuali menjadi pandangan yang negatif. Lah iya, wong ngentekno duit puluhan juta kok mau dienggo mulutan. Ada. Tidak apa? Matanya tidak memandang kecuali apa?
pandangan itu akan menumbuhkan pandangan negatif. Lah iya, mung trimane kumpul-kumpul ngono, ngrungokno tok ora lapo-lapo. Lah daripada pada ngono, mending darusan wae, maca Al-Qur'an luwih afdol. Lah dari mana orang bisa baca Al-Qur'an kalau dia enggak tahu ilmunya Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah ibadah yang paling afdol yang harus dibaca oleh siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Bacaan paling afdol adalah Al-Qur'an. Tapi saya yakin jenengan nek maca Al-Qur'an apa ngerti artine? Maksudnya ngerti? Lho paham kok. Ngeyel ae. Nah, majelis semacam ini adalah majelis penjabaran daripada Al-Qur'an gitu loh. Supaya Anda ketika membaca Al-Qur'an itu apa? Mengerti akan maksud tujuan daripada Al-Qur'an. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah nyegel. Apa yang disegel? Hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Ditutup dengan apa? Wisyawah. Wish itu apa? Tipu daya. Dia tipu daya kayak tadi itu. Atine isine apa dendem karo wong, hasud, ana kancane entuk nikmat dia sing lara ati, kan ngono. Kancane delalah apa entuk THR. Lah dhek kok apa THR kancane untuk THR akeh misalnya kancane iki untuk THR 10 juta. Lah dhek mau untuk THR piro? Untuk THR 2 juta. Lara ati nek wong apa? Nek wong hasud lara ati. Kenapa dia 10 juta saya 2 juta? Itu loh. Nah ini hal-hal semacam ini adalah tipu daya. Asbabnya apa? Nah, kan kita harus tahu. Kita ini mau mengobati penyakit, kita harus tahu sebabnya dari mana, kan gitu. Kan gitu. Sebabnya dari mana? Sebabnya dari hati yang sudah mati. Kan gitu. Hati yang sudah mati itu kok wonten tiang misalnya pripun? Wonten tiang itu pandangannya negatif terus. Negatif thinking. Kan ngono. Wis kabeh sing dilakoni salah kabeh. Ngaji salah, tawuran salah, bingung iki. Lu ngaji salah, lu tawuran salah, kabeh salah kabeh. Sing bener awake dhewe tok, sing bener ki aku, sing liyane salah. Kan ngono. Surga iki nggonku, liyane ngontrak. Ngono. Wis pol lagi. Bahasa semacam ini sudah pol ini. Lah pripun? Lah tiang-tiang sing kados ngeten iki orang-orang yang sudah mendapatkan tipu daya. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu gimana? Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, ini sebabnya dari mana? Orang akan diazab oleh Allah. Sebab dia diazab, sebabnya apa? Sebab hatinya mati. Kenapa kok bisa mati? Ya, hatinya mati sebab hatinya ada penyakit. Kenapa kok ada penyakit? Iya, karena orang tersebut tidak mau mengobati penyakit sejak dini. Begitu Anda mengetahui hati saya ini ada penyakitnya, langsung diobati, insya Allah sembuh, selamat. Lah kalau tidak mau cepat-cepat diobati, ya diamputasi. Ana wong kena gula ya kan, sikile borok. Caranya gimana? Sebelum kemana-mana, cepat-cepat diobati. Dibersihi, dikasih obat apa gimana kan gitu. Gimana caranya biar bisa sembuh. Nek dijarno, halah trimani lecet tok rapopo. Kok sisi gruwak. Lagi gruwak rapopo. Ya diamputasi sih kalau hilang. Lah kalau sudah begitu yang disalahkan apa? Oh salah dokternya. Ya bukan salah dokternya, salah kamu ndak mau mengobati dari awal. Kejadiannya tidak semacam ini kalau kamu mau mengobati dari awal kan gitu. Wa yadhhabu dinahu. Nah, orang-orang itu kalau penyakit zahir, saya pernah bilang, kalau penyakit zahir mentok mati. Sembuh. Ono wong misalnya lara kanker stadium 4. Terus apa mati terus gerung aduh ono ndak ada. Kanker hilang, penyakitnya
hilang. Lah tapi kalau sudah penyakit hati, wallah wa yadhabu dinahu, selain hatinya mati, dia disegel oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya ditutup oleh Allah, pendengaran ditutup, ini pandangan ditutup, wa yadhabu dinahu. Paling pole apa? Allah akan mencabut agamanya. Cabut agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yuflih sarmada, maka dia tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Maka dari itu ngeten. Orang nek wonten tiyang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan yang apa? Yang buruk, tapi dia masih beriman kepada Allah. Ini pun saya bejo. Saya bejo. Sebab apa? Di dalam hatinya masih ada iman, walaupun meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Contohnya pripun? Contohnya meninggal dalam keadaan mendem, meninggal dalam keadaan judi. Ini meninggal dalam keadaan tidak baik, tapi selagi di dalam hatinya masih ada iman, insya Allah masih selamat. Mlebu surga senajan surga nih kelas losmen. Ojo jaluk VIP. Lo mati nelek kok jaluk apa? Jaluk VIP. Losmen wis untung, kan ngono. Losmen wis untung. Nah tapi puncak dari murkanya Allah, puncak daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, gimana? Allah ketika sudah murka kepada hambanya, puncak daripada murka Allah adalah dicabut agama atau keimanan orang tersebut. Dicabut oleh Allah. Keimanan yang ada di dalam hatinya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggal dalam keadaan apa? Dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau sudah dia meninggal tidak beriman kepada Allah, maka gimana? Tempatnya di neraka selama-lamanya. Orang bakal selamat senajan surga kelas losmen udah tutupan. Untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Makanya itu minta agar selalu senantiasa ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini semua itu bisa diobati dengan gimana? Dengan mengingat kematian. Orang yang banyak ingat mati itu bisa mengobati penyakit-penyakit ini. Summa kullu ta'dzirin lam yuthmir thamrah min fi'li amalin shalih. Kemudian ketika orang itu mengingat kematian, akan tetapi tidak dibarengi dengan apa? Tidak membuahkan amal soleh. Oh saya sudah mengingat kematian, tapi apa? Tidak berbuah amal soleh. Atau watajadu bil amal radiyah. Dia mengingat kematian, tapi apa? Maksiat jalan terus. Mengingat kematian amal soleh tidak tambah, mengingat kematian maksiat jalan terus. Artinya apa? Tidak manfaat ini mengingat kematian. Terus kalau gitu apa? Wah sudah nengono apa? Tidak usah mengingat kematian, loh kalau manfaatnya. Gimana? Balam yahsil minhu illa anna awalan ta'zir rubbama qad yakunu dha'ifan fala yahmilu 'alal a'mal. Jangan terus diputus. Bisa jadi kita mengingat kematian, mungkin sekali kita mengingat kematian, itu apa? Pola ingatan kita ini masih lemah. Sekarang kita mengingat kematian, terus apa? Habis itu kita maksiat kepada Allah. Mungkin ingat matinya masih lemah. Fa'alal insan an yuraddifahu bithanin wa thalithin. Maka hendaknya apa? Senantiasa hendaknya bagi manusia untuk mengingat kematian. Kapan? Ditambah lagi 2 kali, 3 kali, terus yakni gimana? Terus ulang-ulang mengingat kematian sampai apa? Sampai membuahkan di dalam diri kita untuk bisa memudahkan kita beramal soleh.
Mengingat kematian membantu kita untuk mudah beramal soleh. Mengingat kematian membantu diri kita untuk mudah meninggalkan kemaksiatan. Caranya gimana? Ya diteruskan, jangan sekali, berkali-kali kan gitu. Obat itu kan diminum sekali tidak mungkin langsung mandi, ora mungkin. Sampai coba, sampai loro ya kan, sampai loro nih udah dokter. Dok saya sakit minta obat. Oh iya, kasih resep. Ini nanti diminum 3 kali sehari ya, selama 1 minggu. Nanti kalau 1 minggu belum ada perubahan, nanti datang ke sini. Tebus obat. Selesai nebus obat, pulang minum obat 1 kali. Selesai minum obat 1 kali, didelok loh, loroku kok gak waras. Terus sampean morone ning gone dokter. Dok gimana sih mbek ngamuk-ngamuk, gebrak-gebrak meja. Dok gimana? Saya ini berobat ke sini biaya mahal. Saya minum obat ini, obat sudah saya minum. Tapi apa? Nyatanya tidak sembuh, kan gitu. Nyatanya tidak sembuh. Dokternya takut lah, bu ombe ping piro? Ngono. Bu ombe ping piro? Ya baru 1 kali. Saya yakin Anda disuntik mati langsung sama dokter. Kan gitu. Harus berkali-kali kan gitu. Sehari 3 kali. Terus apa? Enggak sampai hari itu juga. Baru besok diminum lagi, besoknya lusa diminum lagi, sambil dilihat bagaimana perkembangan penyakitnya itu terobati. Itu cara mengobati penyakit. Kemudian apa? Tummalam yazal yukarrir dzikrul maut wa ahwalihi. Kemudian hendaknya dia itu yukarir, mengulang-ulang, dzikrul maut, mengingat kematian, mengulang-ulang, senantiasa mengingat kematian, wa ahwalihi, dan apa? Kejadian-kejadian yang ada pada kematian. Sakaratul maut. Kira-kira sekaratku iki gampang apa ora ya? Kira-kira sekaratku iki aku mbek pitik iku sekarate luwih lara aku apa luwih lara pitik ya. Dipikir. Kan gitu. Wa ma ba'dahu. Pikirkan juga apa yang terjadi setelah kematian. Ketika kira-kira aku iki sok nek ditakoki karo malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma ihwanuka wa ma kiblatuka. Kira-kira aku iso jawab ta ora ya? Nek aku ora iso jawab terus piye? Nasibku gimana? Amal solehku wis akeh apa durung ya? Besok wis ngancani aku amal soleh. Kira-kira maksiat karo amalku akeh ndi ya? Kan itu harus dipikir, ditelaah mateng-mateng. Yang mengetahui itu siapa? Bukan saya. Yang mengetahui diri kita adalah diri kita sendiri. Bisa jadi kita ini loh, pakaian ini hanya sebatas apa? Fashion. Di pakaian ini fashion. Casing, kan gitu. Casing. Tapi yang tahu diri kita sebenarnya adalah ya diri kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu. Kenapa? Makanya jadi orang itu jangan apa? Jangan terbang ketika mendapatkan pujian, jangan tumbang ketika mendapatkan apa? Mendapatkan cacian. Pujian. Oh gila, masya Allah, jenengan ki ya Gusti wali mes setengah mati. Jaremu, itu kan jaremu. Beda dengan saya kan gitu. Saya ini mentornya iblis. Kan gitu. Menurut saya ini mentornya iblis. Orang terima iblis ya, mentornya iblis yang menentukan iblis ini lulus atau tidak saya. Ya, sekolah. Bisa jadi semacam itu. Jadi apa? Jangan terbuai dengan apa? Dengan pujian. Dan juga apa? Jangan tumbang dengan cacian. Walah, iki cah iki mangkat dengan majelis iku paling lagi kakek utang iku. Ngono iku lagi golek sasaran. Kancane majelis iki bar iki diutangi kabeh. Terus apa? Ketika Anda mendengarkan ana wong ngomong ngono terus sampean apa tumbang.
Dewi sok tak ramangkat majelis, celaka, sudah. Celaka. Tidak mendapatkan kebaikan. Gimana? Jangan tergiur dengan pujian, jangan tumbang dengan cacian. Jalan terus gitu loh, terak terus. Mengingat kematian, ala qalbihi muddati hayatih, sepanjang hidupnya dia harus banyak mengingat kematian. Liyazida ta'ahubuhu lahu, supaya apa? Bertambah waspadanya, bertambah semangatnya di dalam menjalankan amal soleh, di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yahmiluha wala yatrukuha, jangan sekali-sekali dianggap enteng dan jangan ditinggal yang namanya mengingat kematian. Ini penting sekali. Mengingat kematian itu penting sekali. Makanya itu sampai apa? Sampai kematian itu mereka orang-orang soleh, para aulia, mereka adalah orang-orang yang tidak takut dengan kematian. Sebab apa? Mereka tidak takut kematian sebab mereka memikirkan kematian. Awake dhewe iki wedi mati kan gara-gara ora tau mikir mati. Orang yang tidak pernah mikir mati, akhirnya dia takut mati. Tapi orang yang banyak mikir mati, insya Allah dia tidak takut mati. Dia apa? Dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Memantaskan dirinya untuk apa? Menghadapi kematian. Nah ini siapa? Mereka orang-orang yang mau memikirkan kematian. Saya punya guru itu apa? Saya ini punya guru, Irfan bin Hashim bin Tahir. Saya punya guru, itu kadang-kadang baru jagongan bahas mati. Jagongan ini bahas mati. Oh mati itu begini, sakaratul maut itu begini. Jadi apa? Kita ini membahas kematian ini seakan kayak uang lagi ngopi. Bukan hal yang menakutkan gitu loh. Kenapa kita ini harus takut kepada sesuatu yang pasti, yang semua pasti menjalani? Saya gini, saya mau tanya, sampean mana? Yakin? Dari mana Anda yakin kalau Anda laki? Apa sampean tahu inceng-incengan be koncomu? Yakin Anda laki? Kan gitu. Pengen kawin? Hah? Normalnya wong lanang kok rabi to ora? Rabi. Nah. Pasti enggak? Ya pasti orang normalnya wong lanang kok. Pasti rabi, ya pasti. Nek wong lanang ora seneng rabi, wis cepet-cepet minggir. Kenapa? Mungkin ada kesalahan genetik gitu. Perlu diruwat meneh. Pasti kan? Orang laki tabiatnya gimana? Ya suka sama perempuan, pengen nikah kan gitu. Yang perempuan sama juga pengen nikah, kan pasti. Lah saya ini kalau orang lanang wedi ndelok wong wedok kira-kira kapan rabine? Kalau orang itu sudah takut dengan pernikahan, oh nanti itu kalau sudah nikah, kacau. Apa? Sampai nih wis rabi, gajimu kabeh dipek karo bojomu. Durung-durung wis dipal ngono sik. Terus sampai niki nek wis rabi, apa? Bendino kudu belanjani bojomu. Sampai nek wis rabi, kudu apa? Misalnya bojomu ada perawatan, kan gitu. Anda harus menjamin apa? Kecantikan istrimu. Belum lagi apa? Kalau hamil Anda harus apa? Harus membawa ke dokter. Lahiran kudu dijagani. Durung meneh nek sesar bayare akeh kan ngono. Iki nek durung rabi wis pikiran ngene. Saya yakin mau 60 tahun kita usia kita tetap orang bakal wani rabi. Inggrang, ternyata iku yo rabi ku biayane gede yo, angsuran seumur hidup. Tapi apa? Kalau kita jalani sebagaimana mestinya,
Gimana? Oh, saya ini seorang laki-laki. Suatu saat saya mau menikah, kan gitu. Saya persiapkan diri saya. Apa? Siap secara agama, siap secara akidah, saya siap secara finansial. Disiapkan. Orang mau mikir tok biayanya gede ya, tapi mangan turu tok. Ya banyak ngono suwi-suwi. Gimana? Sama orang yang menghadapi kematian, kita ini menghadapi kematian. Kalau cuma dipikir, oh nanti itu kematian itu, oh nek wis mati dadi batang ya, engko nek wis mati bariku digebuki malaikat. Nek dipikir ngono tok, ya percuma. Gimana caranya? Berpikir akan kematian dan juga mempersiapkan bagaimana kita menghadapi kematian. Dengan apa? Memperbanyak amal soleh, ditingkatkan ketakwaannya kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Itu cara mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kemudian wa min majaril fikir, dan daripada bentuk berfikir at-tafakkur fi ala'illah wa in'amihi alaik. Berfikir, bertafakur fi ala'illah, atas ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa in'amihi alaik, dan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kamu. Berpikir akan ciptaan Allah. Kayak kemarin itu, apa? Pohon kelapa. Siapa yang sing lebokno banyune sapa? Lho, wit pelem iku lho. Kulite ku ijo, jerone iso kuning. Iku kira-kira sing ngecat sapa? Pikiran. Kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nikmat Allah itu bagaimana? Makanya itu dulu waktu Nabi Sulaiman mendengarkan akan apa? Mendengarkan atas jaminan Allah kepada seluruh makhluknya. Jaminan nikmat kepada seluruh makhluknya itu sudah dijamin oleh Allah. Tentang apa? Tentang ma'isyahnya. Itu Nabi Sulaiman usul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman pernah usul sama Allah Ta'ala. Apa usulnya? Ya Allah, saya ingin menanggung apa? Menanggung makanan siapa? Ini penduduk laut, saya yang nanggung makannya. Nah, Nabi Sulaiman seorang nabi, seorang raja, kekayaannya luar biasa. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata kepada Allah, ya Allah, saya ingin menanggung apa? Ini ma'isyahnya ini, lautan ini, makhluk yang ada di lautan, itu ma'isyahnya saya yang nanggung. Kata Allah, oh siap, monggo, silahkan. Akhirnya Nabi Sulaiman mempersiapkan semuanya. Oh, panganan ini senengannya apa sih? Kabeh. Masak berbulan-bulan. Bahkan disebutkan masaknya setengah tahun. Tapi ini bayang loh. Masak setengah tahun itu piye akeh. Masak lagi telung dino itu lho, dipangan wong sak desa lho, turah-turah. Iki masak 6 sasi masak. Makanan yang kayak gimana itu yang dimasak sama Nabi Sulaiman. Kemudian apa? Setelah masakan ini semuanya siap semuanya, dipanggil sama Nabi Sulaiman. Ayo, sing paling gede dhisik. Paus sini. Oh, paus moro. Siap. Kamu lapar? Iya. Belum makan? Belum. Baik. Hari ini saya yang menjamin makanmu. Saya sudah minta sama Allah supaya apa? Menjamin makananmu. Cari ini paus belain ini. Mesti ora beres. Mesti ora beres ini. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman menyiapkan semua yang telah dimasak. Ikan paus 1 makan. Sudah kenyang? Derek. Keindah. Kenyang? Belum. Keindah. Kenyang? Belum. Terus. Ini terus dikasih. Tanya kenyang belum? Barang wis ngomong kenyang, ikan paus ini udah kenyang. Sudah didelok stok entek. Masakan selama 6 bulan habis semuanya. Itu langsung Nabi Sulaiman nyerah langsung. Ya Allah, saya tidak sanggup. Iki apa?
penduduk laut beragas kabeh. Saya tidak sanggup nanggung makannya. Ya sudah, kalau gitu saya tidak mau nanggung makanan apa? Penduduk laut. Saya mau nanggung apa? Wes makhluk yang paling kecil aja, sing paling ngirit. Apa? Saya mau nanggung makannya semut. Sing semut krungu. Lah iki genti awake dhewe sing diseksa iki. Awake dhewe sing diseksa. Akhirnya gimana? Oh, komandan semut langsung kumpulkan. Musyawarah mendadak, rapat dadaan. Ini semua pembesar petinggi-petinggi semut dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, si raja bilang, wah ini kayaknya kita sudah mulai kena cobaan nih. Kenapa? Mosok jatah mangan awake dhewe iki apa? Jatah mangan awake dhewe iku diberikan kepada Nabi Sulaiman. Yakni gimana? Yang bertanggung jawab itu Nabi Sulaiman. Wah enggak bener ini, enggak bener. Semua wah enggak bener. Akhirnya gimana? Nabi Sulaiman kumpulkan itu semut. Ayo, cepat ambil jatahmu masing-masing. Ambil jatah bagiannya masing-masing. Dikasih gula. Akhirnya gimana? Itu semut enggak bawa satu gula, bawa 2 gula. Per satu semut bawa 2 gula. Setelah dibawa, dimakan. Besok harinya Nabi Sulaiman melihat semut ini kumpulkan semua. Gimana? Makanan masih ada? Masih. Kok masih ada? Kan saya yang jamin apa? Yang menjamin makananmu. Kok masih ada makanannya? Oh enggak, kemarin kan saya ngambil 2. Sehari kemarin, 1 buat kemarin, 1 buat cadangan. Lah kok buat cadangan kamu ragu kepada saya? Ya jelas ragu. Lah kalau jenengan yang ngasih makan kita, ya kan? Lah kalau jenengan pas delalah lungo, lali makan ini mati kabeh urusannya. Makanya saya punya cadangan 1. Buat apa? Cadangan nek jenengan supe. Lah emangnya gimana? Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan makan kepada kami itu tidak pernah lupa dan tidak pernah luput satu persatu. Semuanya kebagian. Dan semuanya mendapatkan sesuai dengan apa? Takarannya masing-masing. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Nabi Sulaiman langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Ternyata nikmat Allah ini sangatlah besar. Ini nikmat Allah. Kita ini awake dhewe kon bayar ra iso kok. Allah Subhanahu wa taala itu karim, mulia, maha dermawan. Lah kok ora dermawan kok pripun? Lah jenengan diparingi nikmat, ora kon bayari nggo apa? Bayari cuman nganggo syukur. Alhamdulillah ala hadhihi nikmah. Cukup bersyukur kepada Allah, maka gimana? Nikmat yang Anda miliki akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka Allah akan apa? Menambah nikmat yang diberikan kepada kamu. Wa qadrati minanihi wa ayadihi ladaik, dan banyak-banyak memikirkan apa? Bertafakur akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidaklah nikmat yang kamu rasakan kecuali semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah apa? Akan makhluk-makhluknya Allah, akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Wadhkuru nikmatullah, dan senantiasa ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah, cintailah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Lima yaghdukum bihi min ni'amih, sebab Allah banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Cintai Allah. Sebab apa? Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Kita ini dijamin. Makanya niku selagi ini wonten tiyang niku jauh, wong niku nek jauh mesti jentuk nikmat. Orang itu kalau masih hidup mesti masih dapat nikmat. Onone wong mati berarti jatah nikmatnya entek. Jatah rezekinya sudah habis, makanya dia mati. Tapi orang itu kalau orang itu kalau dia itu masih hidup berarti masih ada catatan rezeki, masih dapat jatah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah, orang-orang yang sering bertafakur akan kematian, orang-orang yang bertambah amal solehnya, orang-orang yang bertambah takwanya kepada Allah, orang-orang yang tambah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza minal afwi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.